di saat dewasa baru di situ kita berikan dia tekanan, harus ini, harus itu, harus ini. Maka yang muncul adalah tekanan karena rasa senang dan rasa sukanya tidak terbentuk di situ. Tekanan-tekanan itu merasuki dirinya dan akhirnya dia pun mungkin malah menjadi lebih tidak baik. Padahal kita berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Yang terbaik itu diberikan itu sedari dini, sedari dia masih kecil dengan mengatur atau membiasakan dirinya dengan hal-hal yang baik kita buat sampai dewasa. Sehingga nanti pada saat dewasa kita tidak perlu memilihkan untuknya dan tidak perlu memberikan tekanan-tekanan. Dia akan memilih sendiri sesuai dengan yang sudah kita biasakan sedari dia kecil. Bahwa tiba-tiba kita dilahirkan saja dengan rasa senang yang tidak baik di dunia ini. Tidak. Tapi kesenangan itu lahir dari diri kita sendiri. Sekarang ini arahnya itu bertambah lagi. Dia bukan hanya lingkungan, tapi media sosial yang sering kita lihat setiap saat. Itu akan membuat rasa senang kita berubah tuh agar kita bisa mengontrol rasa senang kita supaya tidak salah jalan dan tidak salah kaprah karena banyak sekali hal-hal yang akhirnya kita senangi menjerumuskan baik itu hidup kita, keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zefri Zone Channel. Kalian pasti sering kan ngerasakan bahwa kok bisa rasa senang orang itu berbeda-beda ya. Ada yang senangnya begini, ada yang senangnya. Mungkin ini kita katakan juga bagian dari hobi ya. Apa yang mungkin kami pikirkan? Mungkin bisa berbeda dengan kita semua bahwa terkadang rasa senang itu sering sekali akhirnya menimbulkan hal-hal yang konyol atau tidak baik untuk tubuh dan untuk hidup. Di mana rasa senang ini kita sering sekali mengatakan, aku sukanya ini, aku senangnya ini. Nah, aku tidak suka itu dan aku tidak senang ini. Apa yang sebenarnya membuat rasa senang ini berbeda-beda? Kenapa kita harus mengetahui ini? Saya rasa agar kita bisa mengontrol rasa senang kita supaya tidak salah jalan dan tidak salah kaprah. Karena banyak sekali hal-hal yang akhirnya kita senangi menjerumuskan baik itu hidup kita, keluarga kita. Pernah nggak kita sadar dari mana lahirnya rasa senang ini? Kesenangan ini sebenarnya itu lahir dari kebiasaan dan lingkungan kita. Itu menurut saya pribadi ya. Bagaimana lingkungan itu membentuk kebiasaan kita akhirnya. Kita misalkan bahwa kesenangan kita adalah mabuk-mabukan. Dari mana lahirnya kesenangan mabuk-mabukan ini? Inilah dari lingkungan dan kebiasaan. Karena sedari awal, sesuatu yang tidak kita kenali, itu tidak akan mungkin kita senangi. Nah ini tanda kata kuncinya adalah sesuatu yang tidak kita kenali, maka tidak akan mungkin kita senangi. Nah ketika kita mengenali sesuatu, kemudian kita berada di lingkungan itu secara terus-menerus, dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan untuk kita, maka disinilah titik mula itu menjadi rasa senang. Kita menyatakan kemanapun kita pergi bahwa kita menyenangi itu. Saya contohkan begini, ketika kita tidak mengenali minuman keras, maka kita tidak akan mungkin menyenanginya. Kita tidak akan mungkin mengatakan bahwa kita senang mabuk-mabukan. Kemudian kita mulai berteman dan bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang hampir setiap saat mungkin sukanya minuman keras. Apakah itu cukup untuk membuat kita senang? Belum. Nah, setiap hari alam bawah sadar kita itu mengkonsumsi perkataan-perkataan bahwa minum itu menyenangkan, minum itu bisa menghilangkan kita sejenak dari permasalahan itu. Minum itu membuat kita happy, minum itu membuat kita wah enjoy banget lah. Nah, setiap saat ketika kita berada di lingkungan itu terus, maka itu yang akan kita konsumsi secara terus-menerus. Terus-menerus, terus-menerus, dan terus-menerus. Akhirnya kita mulai mencoba dan sebenarnya yang kita rasakan itu bukan benar-benar kesenangan. Yang membuat kita senang karena banyaknya orang yang merasa bahwa itu adalah kesenangan dan happy. Maka akhirnya kita terikut ke arah situ. Nah, itu sebagai contoh mudah ya, bahwa kesenangan itu lahir dari lingkungan dan kebiasaan. Yang sebenarnya kesenangan itu kosong, itu semu gitu ya. Ya awalnya tidak ada, kita yang menciptakan. Apa yang mau kita senangi itu kita yang ciptakan. Ketika kita berada di lingkungan yang berpikir, kemudian di lingkungan orang-orang yang cerdas, bijaksana, kemudian senang berdiskusi, senang membahas segala sesuatu yang baik untuk hidup, dan mereka menyatakan diskusi itu menyenangkan ya, membuat kita juga lupa dengan masalah dan lain-lain. Terus menerus, maka kita akan mencintai pola diskusi tersebut. Nah, otak kita juga akan terbentuk ke arah sana. Jadi di sini kata kuncinya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kesenangan itu lahir dengan sendirinya. Bahwa tiba-tiba kita dilahirkan saja dengan rasa senang yang tidak baik di dunia ini. Tidak. Tapi kesenangan itu lahir dari diri kita sendiri. Sekarang ini arahnya itu bertambah lagi. Dia bukan hanya lingkungan. Tapi media sosial yang sering kita lihat setiap saat. Itu akan membuat rasa senang kita berubah tuh. Jadi misalnya contoh. Kalau setiap saat sampai algoritma di handphone kita itu
mengenalnya bahwa kita adalah senang yang joget-joget, cewek seksi dan lain-lain, maka pelan-pelan kita juga akan kebentuk nggak tahu kenapa rasa senangnya jadi ke situ. Apalagi kata orang itu asik, apalagi kita lihat lagi media sosial yang lain menyatakan bahwa wah itu seru, itu senang, itu asik, itu sebuah challenge, itu inilah itulah gitu ya. Nah, akhirnya lama-lama kebiasaan kita juga akan mengikuti itu dan senang dengan itu. Nah, itulah kebentuk rasa senangnya kita. Maka sedari awal, sedari dini, kita harus bisa mengontrol rasa senang itu untuk tidak lari ke arah yang tidak baik dan tidak benar. Jadi itu kawan-kawan, bahwa hidup kita itu tidak pernah diatur oleh apapun kecuali kita sendiri. Dari mana cara mengaturnya? Dari awal, dari sedari dini kita mengarahkan kita berteman dengan siapa, kita berada di lingkungan seperti apa, dan kita membiasakan diri kita seperti apa. Dari situlah kita mulai bisa mengaturnya. Nah, apalagi kalau sekarang ya, banyak sekali misalnya di media sosial itu menyatakan bahwa kalau shopping itu happy ya. Kemudian kita alam bawah sadar termakan dengan itu hingga melupakan bahwa sebenarnya sesuatu itu tidak kita butuhkan, tapi terus kita beli. Kenapa? Karena katanya happy, 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 dan kita coba rasakan, mungkin karena banyaknya alam bawah sadar mengkonsumsi kata happy, maka akhirnya ya beneran happy yang kita rasakan gitu. Jadi kita kembali lagi, kita sebenarnya yang ngebentuk itu. Nah, kemudian media sosial juga sering kita lihat healing, healing dan healing ya, bahwa me time bersama teman-teman, ngopi dan segala macamnya itu adalah bentuk healing atau hiburan. Nah, sebenarnya itu juga tidak gitu. Kenapa? Karena kita banyak kali, lagi-lagi banyak banget mendengar bahwa itu adalah sebuah healing, sehingga yang kita rasakan karena alam bawah sadar udah kebentuk di situ, dia jadinya healing. Tapi sebenarnya otak kita tidak mengenali bahwa itu adalah sebuah healing. Nah, otak kita mengenali healing itu mungkin lebih kepada kayak contoh, saya contohkan itu mendengarkan suara air di mana tanpa kita sadar otak kita itu sebenarnya sedang healing, kemudian melihat sesuatu yang hijau, kemudian melihat birunya air laut beserta langit yang biru. Itu tanpa sadar otak kita akan healing. Nah, kembali lagi kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang beragama, kemudian mengatakan bahwa sholat itu adalah happy, sholat itu adalah hal yang membuat kita tenang, dan seringnya media sosial kita melihat itu gitu. Kemudian terus di alam bawah sadar kita bahwa sholat itu tenang, mengingat Allah itu menenangkan, mengingat mati itu adalah sebuah anugerah, maka pelan-pelan jika kita membiasakan juga dengan perbuatan ya, perbuatan juga kita latih, maka akhirnya akan mengarah ke situ. Nah, yang terpenting adalah kita semua sadar kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sedari dini, memang kita yang bisa menciptakan rasa senangnya. Nah, terkadang begini, kita membiarkan dan tidak memperdulikan lingkungan dan kebiasaannya. Kemudian hanya berpikir ya udah membesarkannya saja atau membesarkan seadanya dan semampunya kita. Nah, kemudian ketika dia sudah bergaul dengan lingkungan yang dia pilih sendiri, nanti di saat dewasa baru di situ kita berikan dia tekanan, harus ini, harus itu, harus ini. Maka yang muncul adalah tekanan karena rasa senang dan rasa sukanya tidak terbentuk di situ. Sehingga tekanan-tekanan itu merasuki dirinya dan akhirnya dia pun mungkin malah menjadi lebih tidak baik padahal kita berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Jadi sebenarnya menurut saya yang terbaik itu diberikan itu sedari dini, sedari dia masih kecil dengan mengatur atau membiasakan dirinya dengan hal-hal yang baik yang kemudian kita buat sampai dewasa. Sehingga nanti pada saat dewasa kita tidak perlu memilihkan untuknya dan tidak perlu memberikan tekanan-tekanan. Dia akan memilih sendiri sesuai dengan yang sudah kita biasakan sedari dia kecil. Nah, di sini. Jadi itulah hal yang pengen kita semua berbagi bersama, bukan hanya untuk semua yang melihat video ini, tapi untuk diri saya juga secara pribadi. Karena memang manusia itu adalah tempatnya salah, tapi bukan berarti ketika kita sadar bahwa kita salah, kita terus berada di kesalahan itu dan tidak berusaha untuk merubahnya ke jalan yang benar. Nah, sekarang mari kita bersama membentuk rasa senang kita, memperbaharui. Jadi begini, kita ramu lagi, kita kosongkan dulu sejenak pikiran kita dengan merenung, boleh bermeditasi atau apapun itu. Kemudian mulailah kita melihat lingkungan kita, di mana yang salah, di mana yang benar, dengan hati nurani yang jujur, dengan pikiran yang jujur bahwa ini salah, ini tidak baik, ini tidak benar. Maka mulailah kita mengatur, di mana kita bersosialisasi dan membangun kebiasaan. Bukan berarti kita menjauhi apa yang tidak baik tersebut ya, tapi lebih kepada membatasi diri. Contoh ketika kita di lingkungan yang mungkin tetangga dan lain-lainnya ya, yang mungkin sering menggosip dan gibah ya. Nah, kita mungkin mulai bisa membiasakan diri untuk tidak ikut dalam gibahnya atau berusaha untuk mengalihkan pembicaraan-pembicaraan yang mungkin bersifat komedi dan lain-lain. Saya rasa itu, mari bersama kita membangun kesenangan kita supaya ketika kita senang ternyata yang kita senangi itu adalah hal-hal yang baik. Mulai dari diri kita sendiri, barulah kita berbicara kepada orang lain dan mengajak orang lain.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.